Perang Amerika Serikat dengan Iran berpotensi menciptakan persoalan baru bagi Washington. Bukan hanya soal kemampuan militer atau tekanan ekonomi, tetapi juga soal dukungan dari negara-negara sekutu. Perang yang berlangsung terlalu lama dinilai dapat membuat sebagian sekutu Amerika Serikat mulai menjaga jarak. Kondisi tersebut menjadi salah satu risiko politik terbesar bagi Washington apabila konflik dengan Iran terus berlarut tanpa penyelesaian yang jelas. Sejumlah negara yang selama ini berada dalam orbit keamanan Amerika Serikat harus menghadapi dilema. Mereka memiliki kepentingan untuk mempertahankan hubungan strategis dengan Washington, tetapi pada saat yang sama tidak ingin terseret terlalu jauh ke dalam perang yang konsekuensinya semakin sulit diprediksi. Pakar hubungan internasional menilai persoalan tersebut dapat menjadi tantangan serius bagi Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Jika konflik semakin panjang, biaya politik dan ekonomi bagi sekutu AS akan semakin besar. Dan pada titik tertentu, kepentingan nasional masing-masing negara dapat lebih kuat dibandingkan solidaritas terhadap Washington. Dalam perang, kekuatan militer bukan satu-satunya faktor penentu. Dukungan politik dan diplomatik dari negara-negara sekutu juga sangat penting. Amerika Serikat selama puluhan tahun membangun jaringan aliansi yang luas. Di Eropa terdapat NATO. Di Timur Tengah, Washington memiliki hubungan keamanan dengan sejumlah negara Arab. Sementara di kawasan Indo-Pasifik, Amerika Serikat juga memiliki hubungan pertahanan dengan negara-negara seperti Jepang, Korea Selatan dan Australia. Namun, konflik dengan Iran menghadirkan persoalan berbeda. Jika perang hanya berlangsung singkat, negara-negara sekutu mungkin lebih mudah menerima konsekuensinya. Tetapi apabila konflik berubah menjadi perang berkepanjangan, tekanan domestik di negara-negara sekutu dapat meningkat. Masyarakat dapat mempertanyakan mengapa negara mereka harus ikut menanggung dampak perang yang bukan berasal dari kepentingan langsung mereka. Disinilah potensi keretakan mulai muncul. Salah satu persoalan yang harus dihadapi Washington adalah tidak semua sekutunya memiliki kepentingan yang sama terhadap Iran. Bagi Amerika Serikat, persoalan utamanya berkaitan dengan keamanan, pengaruh regional, program nuklir Iran dan posisi strategis Washington di Timur Tengah. Namun bagi negara-negara Eropa, perang berkepanjangan di Timur Tengah juga membawa konsekuensi lain. Harga energi dapat meningkat. Gangguan perdagangan dapat terjadi. Arus pengungsi dapat kembali meningkat. Dan yang paling penting, kawasan Eropa sendiri dapat menghadapi ancaman keamanan jika konflik meluas. Karena itu, negara-negara sekutu bisa saja tetap mendukung Amerika Serikat secara politik, tetapi pada saat yang sama mendorong Washington untuk segera mengakhiri perang. Perbedaan pendekatan tersebut berpotensi menciptakan jarak. Negara-negara Eropa menghadapi dilema yang cukup rumit. Di satu sisi, mereka membutuhkan Amerika Serikat sebagai mitra pertahanan utama. Di sisi lain, mereka juga memiliki kepentingan untuk menjaga stabilitas kawasan. Perang Iran-Amerika Serikat yang semakin panjang dapat meningkatkan risiko terhadap fasilitas dan personel Amerika Serikat di Eropa. Jika Iran benar-benar memperluas target serangan ke aset Amerika Serikat di Eropa, negara tempat fasilitas tersebut berada akan menghadapi persoalan baru. Mereka harus menentukan bagaimana merespons. Apakah ikut meningkatkan dukungan kepada Washington atau justru mendorong penghentian konflik? Situasi tersebut dapat menjadi ujian bagi solidaritas aliansi. Sebab hubungan antar negara tidak hanya dibangun berdasarkan kesamaan nilai. Ada pula kepentingan ekonomi, keamanan dan tekanan politik dalam negeri. Bagi Donald Trump, perang yang berlangsung lama juga dapat menjadi persoalan politik domestik. Trump dikenal membawa agenda yang menekankan kepentingan Amerika Serikat dan menghindari keterlibatan dalam perang berkepanjangan. Jika konflik dengan Iran berlangsung jauh lebih lama dari perkiraan, pemerintahan Trump harus menjelaskan kepada publik Amerika mengapa operasi militer masih berlangsung. Biaya perang juga menjadi persoalan. Semakin panjang konflik, semakin besar kebutuhan terhadap anggaran pertahanan. Di sisi lain, korban dan risiko terhadap tentara Amerika Serikat dapat terus meningkat. Jika hasil perang tidak sebanding dengan biaya yang dikeluarkan, tekanan politik terhadap pemerintah dapat semakin besar. Persoalan tersebut dapat memengaruhi hubungan Washington dengan sekutu. Sekutu akan melihat bukan hanya kemampuan militer Amerika Serikat, tetapi juga kemampuan pemerintah AS menentukan tujuan perang dan strategi keluar dari konflik. Bagi Iran,
Setiap perbedaan di antara Amerika Serikat dan sekutunya merupakan peluang strategis. Teheran tidak harus mengalahkan seluruh kekuatan militer Amerika Serikat secara langsung. Iran cukup menjaga agar konflik menjadi semakin mahal dan semakin sulit dipertahankan secara politik. Semakin lama perang berlangsung, semakin besar pula kemungkinan munculnya perbedaan pandangan di antara negara-negara yang mendukung Washington. Iran dapat memanfaatkan situasi tersebut melalui diplomasi, propaganda dan tekanan terhadap kepentingan Amerika Serikat di kawasan. Dengan kata lain, perang tidak hanya berlangsung di medan militer. Pertarungan juga terjadi dalam diplomasi. Siapa yang mampu mempertahankan koalisi paling lama akan memiliki keuntungan strategis. Jika sekutu mulai mengurangi dukungan, posisi Amerika Serikat dapat menjadi lebih sulit. Washington mungkin tetap memiliki superioritas militer. Namun perang modern membutuhkan jaringan dukungan yang luas. Pangkalan, logistik, intelijen, ruang udara, jalur laut hingga dukungan politik dari negara lain dapat menjadi faktor penting. Karena itu, hilangnya dukungan sekutu tidak selalu berarti Amerika Serikat langsung kalah. Tetapi biaya perang bisa meningkat. Pilihan strategis Washington juga bisa semakin terbatas. Bahkan negara-negara yang tidak secara terbuka meninggalkan Amerika Serikat dapat mulai mengurangi keterlibatan mereka. Mereka bisa menolak memberikan dukungan tertentu, memperketat penggunaan fasilitas militer, atau mendorong negosiasi. Jika tren tersebut terjadi secara bersamaan, Washington akan menghadapi persoalan yang jauh lebih besar daripada sekadar perang melawan Iran. Inilah risiko terbesar yang muncul dari konflik berkepanjangan. Amerika Serikat mungkin memiliki kekuatan untuk melanjutkan operasi militer. Tetapi pertanyaannya adalah apakah dukungan politik terhadap perang tersebut dapat dipertahankan. Semakin lama perang berlangsung, semakin banyak kepentingan yang harus dikelola. Karena itu, perang Iran-Amerika Serikat tidak hanya akan ditentukan oleh siapa yang paling kuat secara militer. Konflik juga akan ditentukan oleh siapa yang mampu mempertahankan koalisi dan dukungan politik paling lama. Jika Amerika Serikat kehilangan sebagian dukungan sekutunya, Iran tidak harus memenangkan perang secara konvensional untuk mendapatkan keuntungan. Cukup membuat perang menjadi terlalu mahal, terlalu lama dan terlalu kontroversial bagi pihak lawan. Pada akhirnya, tantangan terbesar Washington mungkin bukan bagaimana memenangkan satu pertempuran, melainkan bagaimana memastikan sekutu-sekutunya tetap berada di belakang Amerika Serikat ketika perang mulai kehilangan batas waktu.